Assalamualaikum Anda semua. Nah, hari ini Ustazah kirimkan video tentang hubungan antar garis ya nak. Pelajaran 7 matematika. Oke, untuk halaman 108 di sini disebutkan atau dijelaskan tentang pengertian garis. Ya, pengertian garis. Nah, di sini macam-macam garis ada nih. Ada yang mulai dari titik-titik-titik, kumpulan titik-titik semakin rapat akan membentuk garis lurus. Nah, pertama agak jarang dia, mulai merapat, mulai rapat dan jadilah garis lurus. Nah, apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Tuh, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Itu pengertian garis. Garis di sini ada dibagi 3 nak. Tuh. Yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas kedua ujungnya. Nih. Garis lurus itu dicontohkan dengan adanya panah-panah. Itu garis lurus. Nih. Nah, jadi kalau ada seperti ini, itu contoh dari garis lurus. Ya. Kemudian, yang kedua ada sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Nih, sinar garis. Dimulai dari suatu titik sampai suatu arah tak terhingga. Kemudian ada segmen garis. Segmen garis atau ruas garis. Garis yang dibatasi oleh 2 titik. 2 titik. Oke? Nah, kemudian ada juga penjelasan di gambar ini. Pertemuan antar dinding merupakan garis vertikal. Pertemuan antar dinding dan lantai merupakan horizontal. Nih, jadi kalau pertemuan antara dinding dan dinding itu garis vertikal, sedangkan pertemuan antara dinding dan lantai itu horizontal. Ya. Nah, di sini ada nih. Selain itu terdapat juga garis vertikal dan horizontal. Vertikal tegak, horizontal mendatar. Nih, mendatar tadi kan? Nih, vertikal tegak. Kalau horizontal mendatar. Nah, ini dia. Tegak dan mendatar. Oke. Lanjut. Nanti murid Ustazah bisa kerjakan sendiri latihan-latihan di 109. Lanjut di sini materinya di halaman 110 ada tentang hubungan 2 garis. Nah, hubungan 2 garis itu yang pertama garis sejajar. 2 garis dikatakan 2 garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan tidak pernah berpotongan. Nih, sejajar. Kalau ini kan nggak sejajar, satu di sini anak ya. Jadi yang disebut garis sejajar nih. Nih, garis tersebut terletak di suatu bidang datar dan tidak berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Ya. Kalian bisa baca tentang sifat-sifat garis sejajar. 1. Melalui suatu titik di luar suatu garis. Jika suatu garis memotong salah satu dari 2 garis sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis keduanya. Yang ketiga, jika suatu garis sejajar dengan 2 garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar atau satu dengan yang lainnya. Nih, garis sejajar.
Jadi yang tadi, kalau tadi ada tentang macam-macam garis, yang sekarang ini ada hubungan dua garis. Yang pertama ada garis sejajar. Nah, latihannya nanti murid-murid Ustazah bisa kerjakan ya. Oke. Nah, yang kedua ini, yang pertama kan tadi garis sejajar. Yang kedua ini garis berpotongan. Nah, berpotongan. Nih, kedua garis berpotongan nih, lihat. Nah, berpotongan dia. Kemudian, garis berpotongan ini ada juga garis berpotongan tegak lurus. Kalau ini garis berpotongan saja. Nah, kalau yang seperti ini itu garis berpotongan tegak lurus. Nih, lihat. Dia tegak lurus. Tuh, oke? Tadi hubungan antar garis ada yang sejajar, ada yang berpotongan. Berpotongan terbagi dua, ada yang berpotongan, ada yang berpotongan tegak lurus. Oke, nanti bisa dibaca-baca soal latihannya ya. Lanjut, yang ketiga ada garis berimpit. Tuh, garis berimpit ya. Nah, garis berimpit ini, dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Nih contohnya. Di sini ada dua garis, ada garis M dan garis N. Nampak kan perbedaan warnanya? Nah, ada juga dua panahnya. Ini contoh garis berimpit. Oke, selanjutnya bagian yang C, ada sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis. Ya. Ada sudut-sudutnya ya. Nah, coba kita lihat. Sudut berhadapan. Sudut berhadapan itu 1 dan sudut 5. Itu berhadapan. 2 sama dengan 6. Berhadapan. 4 sama dengan 8. 3 sama dengan 7. Ini yang berhadapan. Nah, kalau bertolak-tolakan, 1 dengan 3, 2 dengan 4, 5 dengan 7, 6 dengan 8. Nah, kalau tanda sudut itu seperti tanda ini. Nih tanda sudut. Tadi yang sehadap kan sudut 1 dengan sudut 5. Nih, sudut 1 dengan sudut 5. Dan seterusnya seperti yang tadi contoh bertolak belakang juga. Oke. Sampai di sana. Nih, silakan dibaca rangkumannya. Jika ada yang nggak mengerti, boleh japri-japri Ustazah. Tapi hari ini tolong fokus untuk materi persiapan ambil nilai melalui aplikasi Google Form. Oke nak? Assalamualaikum.